Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa kembali di video pembelajaran IPS kelas 7 semester genap bersama saya, Ibu Hasmi. Materi kita kali ini adalah kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, anak-anak diharapkan dapat 1. Mendeskripsikan kehidupan manusia pada masa Hindu-Buddha. 2. Menjelaskan teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Pada gambar ini menunjukkan jalur perdagangan laut antara India dan Cina yang melewati wilayah perairan kepulauan Indonesia. Lalu apa keuntungan yang diperoleh masyarakat di Indonesia dari perdagangan laut ini? Kita akan lebih lanjut menjelaskan tentang itu. Berikut proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Hubungan dagang antara India dan Cina semula dilakukan melalui jalur darat yang dikenal dengan jalur sutra. Akan tetapi, sejak awal abad Masehi, jalur itu dialihkan melalui laut, yaitu melalui Selat Malaka. Hubungan dagang kedua bangsa itu menyebabkan adanya pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari India yang berkembang di Indonesia. Beberapa pendapat atau teori mengenai masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Teori-teori masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia antara lain teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisya, teori Sudra, dan teori arus balik. Pertama, teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh Van Leur. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu masuk ke wilayah Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana. Sebab pada waktu itu, hanya kaum Brahmana yang mempunyai hak untuk membaca kitab suci Weda. Sehingga hanya kasta Brahmana lah yang memahami ajaran agama Hindu secara utuh dan benar. 2. Teori Ksatria. Pada teori ini, ada 3 pendapat mengenai proses penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha. 1. C.C. Berg menjelaskan bahwa para ksatria India ada yang terlibat konflik dan membantu kemenangan bagi salah satu suku di Indonesia yang bertikai. Sebagai hadiah, ada yang dinikahkan dengan putri kepala suku yang dibantunya. Selanjutnya, berkembanglah tradisi Hindu-Buddha dalam kerajaan di Indonesia. Yang kedua, Mukherjee mengatakan para ksatria ini selanjutnya membangun koloni-koloni yang berkembang menjadi sebuah kerajaan. 3. Mons mengemukakan ada di antara para keluarga kerajaan di India Selatan melarikan diri ke Indonesia sewaktu kerajaannya mengalami kehancuran. Mereka itu nantinya mendirikan kerajaan di Indonesia. Nah, pada gambar ilustrasi ini anggaplah bahwa ini merupakan ksatria-ksatria yang pergi ke Indonesia. Kemudian yang ketiga, teori Waisya. Teori Waisya dikemukakan oleh Krom. Ia menyebutkan bahwa proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh pedagang India. Selama para pedagang India tersebut menetap di Indonesia, memungkinkan terjadinya perkawinan dengan perempuan pribumi. Dari sini kebudayaan India menyebar dan menyerap dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. 4. Teori Sudra oleh Van Weber. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu masuk ke Nusantara dibawa oleh kasta Sudra. Mereka datang ke Nusantara dengan tujuan
mengubah kehidupan mereka karena di India mereka hanya hidup sebagai pekerja kasar. Dan yang kelima, teori arus balik. Teori ini dikemukakan oleh Bose bahwa banyak orang Indonesia yang sengaja datang ke India untuk berziarah dan belajar agama Hindu-Buddha. Pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha ke India, setelah memperoleh ilmu yang banyak, mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkannya kepada masyarakat Indonesia. Nah, untuk mengukur kemampuan Anda, kompetensi yang Anda miliki, Ibu sudah membuatkan 2 tugas yang harus kalian jawab. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan tentang kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Semoga bermanfaat dan dapat memudahkan kalian untuk memahaminya. Terima kasih karena sudah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.